Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita melangkah ke masjid dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan tersebut dia ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya menuju jalan ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-71. Silakan dibuka. Suratul An'am ayat yang ke-71. Al-ayah al-wahid was-sab'in. Udah ketemu Pak ya? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد
على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله Ya, kita lanjutkan. Kalladzi istahwathu asyayatin fil ardi hayrana lahu ashab lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ya, satu lagi deh. Wa an aqimus salata wattaquh. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Qul, katakan hai Muhammad, anad'u, apakah kami akan beribadah, berdoa atau menyembah min dunillah, kepada selain Allah, yang selain Allah itu ma la yanfa'una, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kami, wala yadurruna, dan tidak bisa memberikan mudarat juga kepada kami. Wa nuraddu ala a'qabina, dan apakah kami akan dikembalikan ala a'qabina, ke belakang kami, maksudnya kekufuran. Idh hadanallah, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kami. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana, seperti setan-setan yang telah menggodanya
di sebuah tempat yang menakutkan. Kemudian tempat yang menakutkan tersebut hayrana, membingungkan orang tersebut. Di tempat sepi, menakutkan. Kemudian di situ ada setan-setan yang mengganggu dia. Ya. Yang akhirnya hayrana, dia menjadi bingung. Hayran, bingung. Kalau pakai khair, baik. Makanya jangan sampai kalau kita sholat azan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Hairun. Kalau as-sholatu khairun minan naum artinya apa? Salat itu membingungkan orang yang sholat, orang yang tidur. As-sholatu khairun minan naum. Tapi kalau as-sholatu khairun pakai kha, lebih baik dari tidur. Makanya jangan salah nyebut dalam bacaan-bacaan zikir kita, dalam bacaan Quran kita dan sebagainya. Jadi seperti orang-orang yang syaitan menggodanya di satu tempat yang menakutkan, yang akhirnya hayrana lahu, membingungkan dia. Lahu ashabun, sementara di situ ada teman-teman dia yang yad'unahu ilal huda, yang mengajak dia ilal huda, kepada petunjuk. Dan dia mengatakan i'tina ilal huda atina, datanglah kepada kami. Datang kepada kami agar engkau mendapatkan petunjuk. Kul, katakan hai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sesungguhnya petunjuk yang benar. Huwal huda itu apa? Petunjuk yang benar. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah petunjuk yang huda, yang sesungguhnya gitu. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kita diperintahkan linuslima, agar kita menyerahkan diri kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Rabb alamin, kepada Rabb yang memiliki ini alam. Wa an aqimus sholata, dan agar kami mendirikan as-shalah, salat. Wattaqu, dan agar bertakwa kepadanya. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Allah yang kepada Allah lah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Dikembalikan nanti di hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-71, menurut riwayat As-Suda, dalam tafsir Ibnu Katsir ini, dia mengatakan bahwa qalal musyrikuna lil muslimin, asal katanya adalah qalal musyrikuna lil muslimin, untuk menjelaskan ayat ini. Kenapa tiba-tiba katakanlah, apakah kami akan beribadah menyembah kepada selain Allah? Maka penjelasan dari As-Suda adalah, berkata orang-orang musyrikin lil muslimin, kepada orang-orang muslim. Apa kata orang musyrik? Ittabi'u sabilana, yuk ikuti jalan kami, kata orang musyrik kepada orang-orang muslimin. Yuk ikuti jalan kami. Watruku dina Muhammadin, dan tinggalkan agama Muhammad, din Muhammad, kata orang musyrikin kepada apa? Kepada kaum muslimin. Maka turun ayat fa anzalallahu azza wa jalla. Jadi ini disebut dengan sababun nuzul. Sebab turunnya adalah ketika orang-orang musyrikin mengajak para sahabat kaum muslimin agar kaum muslimin mengikuti agama mereka dan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Maka turun ayat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakan hai Muhammad,
anad'u min dunillah. Apakah kami beribadah, menyembah min dunillah, kepada selain Allah? Yang ibadah selain Allah ini ma la yanfa'una, itu tidak bisa memberikan kami manfaat. Kami minta juga nggak bisa dia, karena tidak la yasma, tidak bisa mendengar. Wala yaduruna, dan tidak bisa membahayakan kami, memberikan mudarat kepada kami. Kami minta agar kami diselamatkan juga nggak bisa juga. Ini apa? Kata Allah SWT dalam ayat ini. Wa nuraddu ala aqabina. Dan apakah kami akan dikembalikan kepada kekufuran? Kan kami udah Islam. Maka apakah kami akan dikembalikan kepada kekufuran? Ba'da id hadanallahu, setelah kami sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kami mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil, perumpamaan, agar kita memahami tentang ayat ini. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Wa daraballahu mathalan, Allah memberikan tamsil, perumpamaan, misal, contoh gitu, agar kita bisa paham di dalam memahami ayat Al-Qur'an. Sehingga di sini disebutkan fayakunu mithluna mitsalladzi tahwathu syayatinu fil ardi yaqulu mithlukum. Jadi ini adalah sebuah permisalan, seperti di mana setan-setan menggoda seseorang di satu bumi, di satu tempat yang sangat sepi, yang menakutkan, ya. Kemudian perumpamaan itu adalah in kafartum ba'da imanikum, ya. Agar perumpamaan tersebut setan mengajak untuk menuju kepada kekufuran, padahal sudah mukmin, padahal kita sudah mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Artinya setiap orang beriman pasti di sana akan digoda oleh setan-setan. Apalagi orang yang bingung. Itu apa? Semakin digoda oleh setan. Kama sali rajulin, seperti seseorang kharaja ma'a qaumin, dia keluar dari rumahnya bersama kaum untuk menuju satu jalan, dan di tengah jalan dia pun tersesat. Di tengah jalan apa? Dia tersesat, lalu bingunglah dia. Kenapa? Karena setan membuat kebingungan dia. Karena dia sesat, lalu setan menggoda dia dan semakin apa? Bingung. Ya. Wastahwathu syaitanu fil ardi. Lalu orang itu semakin apa? Membingungkan dia apa? Membingungkan apa? Di tempat tersebut. Karena terjadi godaan setan. Nah, akhirnya di tengah jalan tersebut dia ketemu teman yang mengajak dia untuk menuju kepada jalan yang benar. Ya. Sementara dia lagi apa? Bingung, lalu ada yang menunjuki jalan yang benar. Teman-temannya. Jadi apa? Namun fa'abah ayyatiyahum. Namun dia enggan untuk mengikuti jalan temannya yang benar sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena udah tergoda oleh syaitan. Ya. Padzalika mislu may yattabi'uhum ba'dal ma'rifati bi Muhammadin. Nah, perumpamaan tersebut, kata Ibnu Katsir, adalah seperti perumpamaan orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah dia mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu kan mengajak kita untuk menuju kepada jalan yang benar, yaitu at-tariqul Islam, jalan keislaman, tariqul iman, jalan keimanan, ditunjuki. Tapi orang tersebut nggak mau.
Orang tersebut apa? Enggak mau. Maka akhirnya orang tersebut pun menjadi, disebutkan di sini, fa init taba'ad da'iyal awal, apabila dia mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan kebingungan, maka dia akan menuju kepada yalqiyahu ilal halakah, dia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi wa in ajabahu mayyad'uhu ilal huda, jika dia menerima panggilan orang yang menuju kepada jalan yang benar, ihtada ila thariq, maka dia akan menuju jalan yang benar, mendapatkan apa? Kebenaran. Wa hadhihi da'iyah, dan inilah seruan yang disebut dalam istilah al-ghailan, yaitu bisikan-bisikan setan. Jadi al-ghailan itu apa? Bisikan-bisikan setan yang mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kejahatan, kepada kesesatan. Itu akan selalu membisikkan manusia. Kemudian ketika dia mengikuti bisikan setan, fa innahu yara annahu fi syai'in, dan dia berpendapat bahwa itulah bisikan yang benar. Bisikan setan, godaan apa? Setan, itulah bisikan apa? Yang benar. Maka sampai datang sebuah kematian pada dia, masih tetap dia ikuti juga sampai dia meninggal. Fayastaqbilul an-nadamah, maka orang tersebut akan nyesal. Jadi orang tersebut apa? Akan menyesal. Jadi ini perumpamaan, artinya apa? Kita ini sudah mendapatkan hidayah belum? Sudah. Hidayatul iman, hidayatul Islam. Itu petunjuk iman dan petunjuk Islam. Dan hidayah ini mahal, Pak. Sehingga kita wajib untuk mempertahankan sampai kita meninggal. Agar kita meninggal dalam keadaan hidayah Islam, husnul khotimah, masih tetap dalam hidayatul iman dan hidayatul Islam. Namun ketika dia sudah mendapatkan hidayah, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Allah SWT. Lalu dia di tengah jalan dalam sebuah perjalanan hidupnya, bahasa kita ini, dia terjadi sebuah kebingungan. Kenapa? Karena bisikan-bisikan setan itu yang selalu apa? Membingungkan dia, yang akhirnya dia terjadi apa? Kebingungan. Dan setan itu membisikkan sesuatu hal yang sesat. Setan itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu setan. Jadi setan itu adalah menggoda orang, itu udah lihai banget deh. Kita tahu yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dunia Islam itu orang yang sangat masyhur, terkenal, yang namanya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama satu tempat yang namanya Jilan, satu tempat. Dia orang Jilan dia. Namanya siapa? Syekh Abdul Qadir. Orang yang abid, orang yang beribadah dan selalu beribadah di tengah malam. Satu waktu di tengah malam ketika dia sedang beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang sebuah cahaya. Kemudian dari cahaya itu menampilkan suara. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah apa? Biografi beliau disebutkan, ya, pada saat inilah engkau sudah apa? Udah dihalalkan untuk tidak beribadah lagi. Kenapa? Karena udah saking banyaknya apa? Ibadahnya. Udah saking banyaknya apa? Ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga apa? Dihalalkan bagimu untuk tidak apa? Beribadah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Celaka inti, itu setan. Bayangkan, orang yang punya iman yang teguh nggak mengatakan, oh benar juga ya, selama ini kan ibadah saya udah banyak, kan gitu. Tapi dia enggak, celaka inti. Kenapa? Karena yang bisa menghalalkan dan mengharamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sampai meninggal. Sampai apa? Meninggal.
Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabb kamu. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa yang maksud al-yakin? Al-maut. Kata-kata al-maut, kematian itu di dalam Al-Qur'an disebut apa? Al-yakin. Kenapa? Karena orang kalau sudah datang kematian, dia yakin bahwa disitulah datang akhirat. Baru yakin dia kalau udah datang apa? Kematian. Makanya disebut al-maut itu apa? Al-yakin. Jadi artinya orang beribadah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Kalau masih hidup terus, nggak ada yang bisa memberhentikan kita. Makanya kata apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, celaka ente setan. Nggak sampai di situ. Nggak sampai di situ, digodain lagi. Wah iya benar. Engkau adalah seorang ulama yang banyak banget ibadahnya, ya. Tidak ada tandingannya, ya. Tidak ada tandingannya. Apa kata apa? Syekh Abdul Qadir, ente celaka. Kenapa? Karena dia ingin mengganggu keikhlasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau dibilang engkau ada seorang abid, orang yang banyak ibadahnya, orang yang selalu bangun malam bersujud pada Allah, akan memunculkan rasa ujub. Akhirnya dia akan kagum terhadap dirinya sendiri. Oh iya benar juga. Nggak ada orang yang paling banyak ibadahnya di sini kecuali apa? Aneh. Itu nggak boleh. Maka itu juga digoda. Jadi orang yang beribadah pun masih digoda. Yang nggak beribadah apa? Yang nggak beribadah pun masih digoda. Yang beribadah pun masih digoda. Agar apa? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT dengan cara dimasuki penyakit riya, dimasuki penyakit sum'ah. Ibadahnya agar didengar orang, ibadahnya agar dilihat orang. Ibadahnya dia merasa bahwa dialah yang paling banyak ibadahnya, dia yang paling bagus ibadahnya, yang namanya apa? Ujub. Ujub itu mengagumi dirinya sendiri dalam beribadah pada Allah SWT. Itu hati-hati. Maka kata Syekh Abdul Qadir ini, ente celaka, ini setan. Apa kata setan? Saya itu udah 70 orang, saya goda. Itu berapa? Ente ternyata orang yang paling berhasil. Itu digoda lagi tuh. 70 apa? Berhasil. Ente doang yang paling berhasil. Udah setan ente. Nah inilah apa? Jadi setan itu bukan hanya orang yang nggak ibadah aja yang nggak yang digodain. Yang beribadah pun masih digodain. Yang ngaji pun masih digodain nih. Ngaji, ngantuk. Ini digodain tuh, hati-hati tuh. Matanya remeng-remeng lagi dengerin apa? Akhirnya salah denger. Ya, akhirnya kena salah dengar, gagal paham. Ya. Makanya apa? Jadi setan itu tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia, menggoda orang-orang mukmin. Ya. Jadi setan itu tidak pernah berputus asa menggoda orang-orang mukmin sampai orang mukmin itu meninggal apa? Ketika mau dekatnya kematian, yang namanya istihdar, akan hudurul maut, datangnya apa? Kematian, sakratul maut, itu pun masih digoda oleh apa? Setan. Kenapa? Karena nanti kalau udah meninggal udah nggak digodain lagi, ngapain? Kan udah apa? Udah nggak digodain lagi, di kuburan nggak digodain lagi, udah. Masih hidup digodain itu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, karena dalam kondisi kebingungan dan menyesatkan, ketika ada orang yang mengajak kita untuk ke jalan yang benar, al-huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengarkan. Nah, kajian-kajian ini adalah memanggil orang untuk menuju jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian. Kenapa? Karena dengan kajian ini dia mengkaji bagaimana Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang benar, sehingga kita mendatangi panggilan kebenaran. Jangan sampai seseorang mendatangi panggilan kesesatan, yaitu panggilan siapa? Syaitan. Karena sekarang ini banyak orang yang justru mereka lebih
mendatangi panggilan-panggilan syaitan ketimbang panggilan-panggilan apa? Kebenaran. Kalau saya tanya kira-kira di masjid ini nih yang duduk ngaji ini lebih banyak di sini apa di yang nongkrong di pinggir jalan nih? Ana yakin yang duduk di pinggir jalan lebih banyak nih gimana? Tapi inilah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang sedikit. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Jadi yang bersyukur itu nggak banyak-banyak. Makanya yang duduk ngaji di sini itu nggak begitu banyak, nggak apa-apa. Tapi ini termasuk banyak ini. Ini termasuk banyak. Kenapa? Karena mesinnya kegedean, jadi kelihatannya dikit. Coba kalau mesinnya kecil, kelihatannya banyak kan gitu. Jadi ini karena mesinnya kegedean aja, jadi kelihatannya apa? Dikit gitu. Tapi ini udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Karena ada juga majlis taklim, bukan di sini, di sono, no. Gurunya ngajar. Muridnya paling cuma 5 orang, 6 orang. Yang dilihat L4. Atau L4. Lo lagi gitu. Kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kita panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kita datangi. Kenapa? Karena ketika kita kebingungan karena ada godaan syaitan, maka obat kebingungan itu adalah datangi majelis ilmu. Agar kita tidak bingung. Datangi majelis ilmu, majelis yang memang mengkaji. Bukan majelis yang tidak mengkaji. Karena kan ada juga majelis cuma sekedar ceramah-ceramah doang. Kan gitu. Tapi tidak ada rujukannya. Ketika ditanya, ya menurut saya seperti ini. Asumsi saya seperti ini. Jadi jawabannya itu hanya sekedar menurut saya. Asumsi saya. Persepsi saya. Menurut pendapat saya. Menurut hemat saya. Itu aja. Padahal yang namanya apa? Islam ad-dalil. Karena disebutkan innal ilma dinun. Kata seorang ulama mengatakan innal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu termasuk bagi apa? Agama. Ilmu itu agama. Jadi fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Karena ini kan sekarang era medsos. Di mana orang bebas untuk menyampaikan. Dengan berbagai macam persepsi ulama. Dengan berbagai macam-macam model. Kan? Ada yang modelnya liberal. Ada yang modelnya macam-macam lah gitu ya. Kalau kita tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang dipahami oleh ulama-ulama salaf. Siapa mereka? Para sahabat. Habis sahabat siapa? Tabi'in. Habis tabi'in siapa? Ulama atba'ut tabi'in. Inilah ulama-ulama yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka. Yaitu masa tabi'in. Kemudian orang yang setelah itu, yaitu masa atba'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu langsung. Sahabat itu orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat dengan kalimat khair ummah. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ikuti bagaimana manhajnya para sahabat. Habis sahabat siapa? Tabi'in, ulama tabi'in. Kenapa? Karena ulama tabi'in itu adalah orang yang mengambil ilmu dari para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Seperti Mujahid, Qatadah, itu para sahabat tabi'in. Kemudian habis tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Orang yang mengambil ilmu langsung dari
ulama tabi'in yang pernah belajar dengan para sahabat. Maka di sini jamaah sekalian, kajian Al-Quran dengan berdasarkan buku-buku tafsir, apakah itu Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baghawi, itu penting bagi kita. Kenapa? Namanya juga kajian. Kalau kajian itu ada yang dikaji, ada yang dikaji. Kalau bahasa istilah sekarang ya bedah buku ya. Kalau bahasa sekarang itu lebih apa? Lebih ini lagi tuh, buku dibedah gitu ya. Kalau zaman dulu apa? Ngaji. Jadi bahasa ngaji itu adalah bahasa yang dimana di situ ada yang dikaji. Makanya kalau orang-orang dulu mereka mengaji itu ada kitabnya. Ada kitabnya. Imam Malik ketika mereka beliau mengajarkan kepada apa? Jamaahnya Imam Malik bin Anas, itu ada kitabnya. Kitab Muwatta. Imam Syafi'i juga begitu. Jadi jangan sampai yang disampaikan itu hanya sekedar menurut persepsi saya sih begini. Menurut dalil apa? Menurut asumsi saya sih begini gitu. Menurut hemat saya sih begini kan gitu. Masa Islam itu menurut hemat kita? Masa menurut persepsi kita? Padahal ketika kita berbicara tentang Islam, bagaimana qala Allah wa bagaimana qala Rasul? Bagaimana Rasulullah menyampaikan, bagaimana Allah SWT menyampaikan, bagaimana para sahabat menyampaikan, kemudian diikuti oleh para ulama-ulama as-solihin yang mereka ar-rasikhuna fil ilmi. Kenapa? Itulah Islam. Al-ilmu dinun. Ilmu itu ya bagian dari agama. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui tentang agama itu harus berdasarkan ilmu. Kita mengetahui tentang masalah Allah Subhanahu wa taala itu kan ilmu. Makanya disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Ketahuilah. Fa'lam itu dari kata-kata ilmu. Dari kata-kata alima ya'lamu ilman i'lam. Ketahuilah. Maksudnya apa? Ketahuilah. Berilmulah kalian. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Bahwa dengan berilmu tersebut Anda akan tahu bagaimana la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah yang sesungguhnya gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, wa may yahdillahu fama lahu min mudillin. Barang siapa yang Allah berikan dia petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang tersebut. Jadi ketika orang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa menyesatkan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah SWT sudah berikan apa? Hidayah. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Jika kalian menginginkan mendapatkan apa? Mereka mendapatkan petunjuk. Jika kalian menginginkan bahwa mereka mendapatkan apa? Petunjuk, fa innallaha la yahdi. Ingat, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang Allah sesati. Wa ma lahum min nasirin. Kalau dia sudah sesat, maka tidaklah baginya penolong. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan kita diperintahkan agar kita menyerahkan diri kepada Rabbil alamin. Siapa Rabbil alamin? Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Maka sering saya katakan Rabbil alamin itu di situ apa? Khaliqul alamin. Allah yang menciptakan alam. Mudabbirul alamin. Allah yang mengatur kehidupan ini alam. Muqaddirul alamin. Allah yang menentukan kejadian-kejadian yang ada
di alam. Itulah apa? Rabbul Alamin. Ai nukhallis lahul ibadata wahdah, yakni agar kita menyerahkan diri ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa an aqimus shalah, agar juga kita mendirikan salat. Wattaquh, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ahwal. Pada setiap kondisi apapun juga hendaknya kita apa? Takut. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang kepada Allah lah tuhsyarun, di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT di mana? Di hari kiamat, di satu tempat yang namanya apa? Padang mahsyar kalau bahasa kita. Mahsyar itu tempat dikumpulkan manusia. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, perlu bagi kita untuk belajar ilmu, mengkaji ilmu dengan menggunakan rujukan-rujukan buku. Jadi dalam kajian tersebut ada yang kita hatamkan, buku apa yang pernah kita hatamkan? Riyadhus Shalihin. Kitab hadis yang ditulis oleh An-Nawawi, Asy-Syaikh An-Nawawi. Atau juga kitab hadis Arba'in yang juga oleh Al-Imam Nawawi. Atau Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau kitab-kitab lain. Yeah. Jadi jangan sampai apa? Seperti Nailul Awtar, Al-Imam Syaukani. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngaji udah panjang lama, nggak pernah ada yang kita hatapin kitab-kitab. Ada yang begitu. Kita ngaji udah bertahun-tahun, tapi nggak ada satu kitab pun yang pernah kita hatamin, kitab-kitab ulama. Padahal ngajinya udah apa? Bertahun-tahun, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan. Udah ngaji udah lama, udah puluhan tahun. Apa yang pernah dihatamin kitabnya? Nggak ada sih, cuma ceramah-ceramah aja. Ceramah itu kan kadang-kadang kalau dia berceramah suka menceritakan dirinya, menceritakan orang lain. Muncul-munculnya gibah deh, kan gitu. Muncul-munculnya biar apa? Orang ketawa ngomong deh, cari cerita-cerita yang apa? Bisa agar orang bisa ketawa, kan gitu. Kenapa? Karena ceramah. Tapi kalau kita mengkaji dengan kitab, mau ngomong apa? Kita kembalikan kepada kitab yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita ngomong, kembalikan lagi. Jadi apa? Ada remnya gitu. Ketika ditanya, ada dalilnya nih. Nggak percaya, baca sendiri deh. Kan gitu. Jadi jangan sampai ditanya, bagaimana pendapat Anda? Ya menurut asumsi saya sih begini. Menurut hemat kami begini. Itu bukan dalil kalau menurut hemat. Itu pendapat ente. Bagaimana pendapat Al-Quran? Bagaimana pendapat hadis? Bagaimana pendapat para sahabat? Bagaimana pendapat para ulama? Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Imam Malik? Imam Anas? Anas bin Malik? Malik bin Anas? Bagaimana pendapat Abu Hanifah? Bagaimana pendapat Ahmad bin Hanbal? Itu namanya apa? Dalil. Kenapa? Mereka juga berdalil dengan Al-Quran hadis. Itu yang disebut apa? Ngaji sesungguhnya. Makanya disebut ngaji. Kenapa? Karena ada yang dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak mudah-mudahan ini kita baru sampai kepada surat Al-An'am nih. Berarti masih apa? Perjalanan kita masih panjang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Ya, pada Allah SWT. Agar kita bisa menghatamkan nih tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini saja kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.